Hai anak-anak yang terkasih, salam jumpa, semoga sehat selalu di rumah dan dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang aku memiliki kemampuan. Anak-anak yang terkasih, pertama mari kita lihat arti kemampuan. Kemampuan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang dapat dikembangkan. Setiap manusia memiliki kemampuan yang unik, artinya tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Berikut bentuk-bentuk kemampuan. Anak-anak, bentuk-bentuk kemampuan terdiri dari kemampuan fisik, kemampuan rohani, dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik misalnya olahraga, bisa bermain sepak bola, bisa bermain volleyball dan sebagainya, kerja dan lain-lain. Kemampuan rohani, anak-anak bisa berdoa, berefleksi, olah rasa, dan lain-lain. Dan kemampuan intelektual misalnya kemampuan matematika, kemampuan bahasa, dan kemampuan berpikir kritis, dan lain-lain. Mari kita lihat pandangan kitab suci tentang kemampuan. Anak-anak, kemampuan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu meminta petunjuknya. Petunjuk dari Tuhan dapat ditemukan dalam perumpamaan tentang talenta. Mari kita simak perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Anak-anak yang terkasih, pesan dari perumpamaan tentang talenta adalah: pertama, kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah. Yang kedua, manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu dengan cara mengembangkannya agar berbuah, berlipat ganda, dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, jika tidak dikembangkan, maka kemampuannya akan hilang. Anak-anak, mari kita lihat sikap-sikap remaja dalam mengembangkan kemampuan. Ada banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Misalnya, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama, sehingga dapat saling mengembangkan. Misalnya, saya suka menulis, saya ikut dalam kelompok menulis. Berikut, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan tanggung jawab dan kerja keras, disiplin. Yang paling terakhir dan paling penting adalah selalu menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi tentang aku memiliki kemampuan. Kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar.